Yang kedua, untuk peranan kesehatan kerja dan keselamatan. Yang pertama, untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan hidup. Yang kedua, untuk menjamin bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keamanannya. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, untuk mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan. Yang B, dasar hukum kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Menegaskan bahwa ini semuanya ini ada di buku. Silakan LKS silakan dibaca ya. Yang kedua, Permendaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang manajemen K3. Dan yang ketiga, Permendaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang C, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Unsur-unsur dalam suatu organisasi atau instansi atau perusahaan atau yayasan. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung. Dan yang keempat, tempat kerja merupakan setiap ruangan atau tertutup atau terbuka bergerak tetap di mana tempat tenaga kerja bekerja. Yang kedua, usaha melaksanakan prosedur K3. Yang A, menetapkan standar K3. B, menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi. C, menetapkan peraturan-peraturan. D, mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja. E, memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan. Demikian penjelasan Bapak. Nah, biasanya kalian masuk dari link itu kalian akan masuk YouTube ya. Bisa di-download. Untuk menghemat kuota kalian, kalian setting saja gambarnya 144. Nah, jangan 240 ataupun 360 atau 480. Semakin besar semakin besar itunya, maka juga kuotanya juga semakin besar ya narik. Jadi untuk hematnya kalian buat 144. Tidak apa kabur, tetapi masih bisa kalian dengar dan dibaca ya. Itu saja pesan dari Bapak. Khusus kelas 11 BDP, karena Bapak wali kelas. Setiap Bapak memanggil kalian, jangan tidak ke sekolah. Karena saya juga harus memastikan bahwa kalian itu masih ada atau tidak. Ya. Karena saya tidak tahu di masa pandemi ini, jangan sampai nanti ada papa muda dan mama muda, ya karena udah menikah dan segala macam. Bapak menghindar hal tersebut. Sampai 2-3 bulan tidak ada mengerjakan tugas. Nanti setelah kami rapat, Bapak Ibu guru lain tidak pengen tugas, kalian juga tidak bisa naik kelas. Dan tidak ada kasihan lagi ya, seperti dulu. Pasti naik, kok pasti naik kan pernah pandemi. Oh tidak. Tidak mengerjakan, berarti siap tinggal untuk mengulang pelajaran yang di kelas 11. Ya begitu. Dan ya kalau memang tidak ada tanggung jawab, apalagi yang mendapatkan kartu PIP dan KIK, itu wajib mengerjakan. Tidak ada istilah tidak mengerjakan. Karena uangnya sudah ada. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan, berarti kalian makan uang negara dengan tidak terhormat. Hanya itu pesan Bapak. Selalu jaga kesehatan, selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. SMK bisa, SMK hebat.